Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Putra dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Islam Balitar Blitar. Di sini saya akan menganalisis proses belajar politik formal dan non-formal. Kita tahu bahwa yang namanya pendidikan itu sangat penting, karena pendidikan memiliki arti suatu cara atau proses untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan. Dari proses pendidikan kita bisa mengenal dan mengetahui apa yang awalnya belum kita ketahui, sama halnya dengan politik. Pendidikan dalam politik juga sama penting. Pendidikan politik sangat perlu bagi setiap orang, karena berpendidikan politik yaitu suatu pembelajaran bagi setiap warga negara yang berisi berbagai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kita kaitkan pendidikan dan politik, maka pendidikan politik memiliki arti sebuah cara yang sistematis untuk dimana dapat merubah sesuatu yang ada kaitannya dengan perjuangan dalam berpolitik. Yang mana cara tersebut ditunjukkan pada masyarakat agar mereka paham betul peran dan fungsi hak dan kewajibannya selaku warga negara. Seperti halnya dengan berpendapat. Menurut Alfian, pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Dalam arti yang luas, pendidikan politik berfungsi untuk membentuk tatanan dalam masyarakat yang mana tatanan tersebut harus sejalan dengan tuntutan berpolitik yang akan diterapkan nanti. Pendidikan politik fokus mengenai bagaimana perekrutan dan pensosialisasian rakyat. Secara luas, fungsi ini menjabarkan proses perekrutan dan sosialisasi pada masyarakat supaya mengerti bagaimana perannya dalam sistem politik. Secara individu, pendidikan politik ini memiliki fungsi agar tata laku pribadi tersebut terbentuk dan dapat berubah tatanan dalam masyarakat, yang mana tatanan tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan dalam politik. Pendidikan politik ini melatih orang atau masyarakat agar menjadi lebih dewasa, di mana masyarakat akan dibentuk agar menjadi masyarakat yang baik, mengembangkan serta membangkitkan rasa masyarakat agar beretika dalam politik dan sikap tanggung jawabnya supaya masyarakat menjadi insan politik yang lebih terpuji. Usaha pemahaman yang berkaitan dengan nilai yaitu sesuatu yang lebih ditekankan dalam pendidikan politik, yaitu nilai normatif, yakni penanaman berbagai nilai dan norma sebagai dasar pendorong bagi bangsa Indonesia, serta menjadi suatu landasan untuk mengembangkan dan membina diri agar ikut kesertaan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa pendidikan politik penting? Karena pendidikan politik memiliki tujuan agar setiap orang atau individu dapat mengetahui dan mengenali apa yang menjadi nilai-nilai penting dalam sistem berpolitikan. Selain itu, pendidikan politik bertujuan agar individu sadar akan politik dan mampu bertanggung jawab atas apa yang nanti dia emban. Pentingnya pendidikan politik tidak hanya bagi orang yang akan menjadi elit-elit politik saja, akan tetapi sebagai masyarakat pun kita perlu berpendidikan politik. Karena dengan pendidikan politik, masyarakat diajarkan berpikir kritis, jujur, dan rasionalis. Tetapi terkadang masyarakat tidak sadar pentingnya politik sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul yang dikarenakan tidak berpendidikan politik. Seperti banyak masyarakat yang masih golput. Hal tersebut terjadi karena banyak yang menganggap politik itu tidak penting. Bahkan ada masyarakat yang merasa walaupun ikut dan tidak ikut dalam proses politik, maka tidak akan berpengaruh pada kehidupannya, dan tidak berpengaruh juga akan mempengaruhi hasil atau tidaknya proses politik. Selanjutnya, masyarakat tergiur dengan politik uang. Masyarakat yang awam akan politik biasanya masih
tergiur dengan politik uang. Pada saat pilkada akan dimulai, masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan uang ataupun barang dari calon kepala daerah. Permasalahan tersebut bisa dikatakan akibat rendahnya pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik bisa didapatkan di mana saja melalui agen-agen pendidikan politik. Bisa dari keluarga, sekolah, pekerjaan, media massa, ataupun kelompok pergaulan. Keluarga sebagai agen pendidikan politik karena biasanya dalam sebuah keluarga selalu membuat suatu kesepakatan secara bersama-sama dan sering mendiskusikan sesuatu yang umum tentang masyarakat, yang mana proses diskusi tersebut cenderung berpengaruh besar dalam perkembangan politik anak. Memuat suatu keputusan atau kesepakatan dalam sebuah keluarga sangatlah perlu berpengalaman partisipasi, karena perasaan kompetensi anak biasanya akan meningkat. Kecakapan anak mengenai interaksi pun dapat didapat, dan pada saat dewasa pun lebih bisa memungkinkan anak aktif ikut serta dalam politik dan paham bagaimana sistem politik. Di sekolah pun sama, dapat menjadi agen pendidikan politik, di mana sekolah memiliki peran yang sangat penting. Di sekolah diajarkan belajar pendidikan kewarganegaraan, diajarkan bagaimana contoh bersosialisasi dan politik yang baik, seperti dalam acara pemilihan ketua OSIS dan kegiatan lainnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan politik formal bisa diperoleh siswa melalui pendidikan kewarganegaraan di kelas, melalui teori atau praktik yang guru ajarkan baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan atau memberikan suatu pandangan yang nyata mengenai lembaga-lembaga politik. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat membentuk sikap siswa terhadap aturan permainan politik secara tertulis. Kelompok pergaulan pun menjadi agen pendidikan politik. Kelompok pergaulan dapat membentuk sikap-sikap politik seseorang. Biasanya setiap individu yang berada dalam suatu kelompok pergaulan akan banyak yang mengeluarkan pendapatnya dan akan saling menghormati apa yang menjadi pendapatnya tersebut. Dengan perihal tersebut, secara pribadi seseorang dapat mengubah perilaku dan kepentingannya agar sesuai dengan lingkungan kelompoknya, yang dapat menjadi usaha agar mereka bisa selalu diterima oleh kelompoknya. Dengan demikian, anggota kelompok tersebut didesak dan didorong dengan cara pemberian sosialisasi agar sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan apa yang dianut oleh kelompoknya. Agen pendidikan politik selanjutnya adalah pekerjaan. Biasanya organisasi-organisasi terbentuk dari suatu pekerjaan, dan organisasi tersebut dapat dijadikan penyuluhan dalam berpolitikan. Anggota kelompok tersebut biasanya terlalu sensitif terhadap norma dan kelompoknya itu, dan dengan sendirinya menilai berbagai tindakan yang paling baik berdasarkan kelompoknya tersebut. Organisasi para pekerja di dalamnya belajar mengenai bagaimana berpartisipasi politik. Agen pendidikan politik yang terakhir yaitu media massa. Di zaman sekarang seperti ini, media massa rasanya tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Dari media massa, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi. Informasi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi setiap orang yang membaca. Media massa berperan sangat penting untuk membagikan dan menyebarkan sikap-sikap yang menjadi berbagai nilai yang sifatnya modern. Media massa juga selain memberikan sebuah informasi terkait peristiwa secara umum, maka media massa pun dapat memberikan sebuah informasi mengenai suatu kejadian politik. Media massa menyampaikan langsung maupun tidak mengenai nilai-nilai utama yang diikuti oleh setiap masyarakat. Jadi, sistem media massa merupakan sarana kata dalam pembentukan keyakinan dalam berpolitik.
Jadi bentuk pendidikan politik yang diberikan tidak ada batasnya. Di sekolah dan organisasi bukan satu-satunya tempat pendidikan politik. Akan tetapi, media seperti media cetak dalam bentuk artikel atau melalui surat kabar, majalah, atau bentuk publikasi lain sebagai contoh bahan bacaan yang dapat ditunjukkan pada khalayak ramai. Melalui siaran radio dan televisi pun bisa, atau melalui suatu lembaga formal maupun informal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.